Kita dari kelompok 7 algoritma. Di sini kita akan sosialisasi tentang time management dan energy management. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Mizanul Hakim. Saya dari kelompok 7 algoritma dengan NPM 250 820 183. Halo, kenalkan nama aku Gifari Kansah Dimulya dengan NPM 2508 2010 251 dari kelompok 7 algoritma. Perkenalkan, nama saya Wafaridin Natal Subaidi dari kelompok 7 algoritma dengan NPM 2508 2010 065. Perkenalkan, nama saya Alvan Dewa Pertama dengan NPM 2508 2010 174 dari kelompok 7 algoritma. Halo, perkenalkan, nama aku Muhammad Anur Rafiq dengan NPM 250820 10038 dari kelompok 7 algoritma. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Rahmatullah, NPM saya 2508 2010 150 dari kelompok 7 algoritma. Halo semuanya, perkenalkan namaku Putri Nur Hidayah dengan NPM 2508 2010 006 dari kelompok 7 algoritma. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Putri dengan NPM 2508 2010 097 dari kelompok 7 algoritma. Halo semuanya, kenalin nama aku Devina Zara dengan nomor NPM 2508 2010 140 dari kelompok 7 algoritma. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Iza Kusuma, NPM 250 820 10 211. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutia Zedi Sregar dari kelompok 7 algoritma dengan NPM 2508 2010 199. Halo semua, perkenalkan nama saya Firista Febiawati dengan NPM 2508 201 0005. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Edriardianto dengan NPM 2508 2010 167 dari kelompok 7 algoritma. Halo, perkenalkan, nama saya Riko Dwi Saputra dengan NPM 2508 2010 044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 algoritma Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi ingin menjelaskan tentang time and energy management. Nah, di sini kakak-kakak ada yang tahu nggak apa sih time dan energy management itu? Nggak tahu tuh apa ya? Apa ya itu? Ya baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari time management. Time management sendiri itu adalah proses perencanaan dan pengendalian waktu yang digunakan untuk mengerjakan tugas dan aktivitas secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu. Jadi misal kakak-kakak pengen ada 5 years plan gitu ke depannya ya, jadi itu juga kayak ada buat belajar dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya, itu biasanya disebut time management. Karena juga time management itu punya prinsip-prinsipnya kak, jadi prinsip-prinsipnya bakal dijelasin oleh teman saya. Selanjutnya ada prioritas. Prioritas itu menggunakan prioritas dengan membagi tugas itu ke dalam 4 kuadran. Ada urgent, urgent. Nah, urgent itu ada 2, mendesak penting sama mendesak gak penting. Nah, untuk mendesak penting sendiri itu contohnya kayak besok ada jadwal mata kuliah. Nah, itu kan mendesak, berarti kita harus dilakukan, nggak bisa nggak dilakukan. Oleh mendesak gak penting itu contohnya balas chat yang gak krusial. Terus untuk keluarga sendiri juga ada 2, tidak mendesak penting sama tidak mendesak tidak penting. Untuk contohnya yang tidak mendesak penting itu kayak apa, belajar buat ujian minggu depan lah. Kalau yang nggak pentingnya tuh bisa kayak scroll WhatsApp, scroll TikTok, IG dan lain-lain kayak gitu sih.
Ini saya akan menjelaskan saya perencanaan. Prinsip perencanaan adalah menyusun langkah dan jadwal kegiatan secara teratur agar waktu yang berjalan secara teratur agar waktu yang dimiliki bisa digunakan secara efektif sesuai tujuan. Satu teknik kita bisa pakai kita bisa mengerjakan mungkin selama 2 menit. Kalau main yang kalah 1 donat. Kalau main banyak yang kalah 1 donat. Kan kita kan banyak. Kalau sesuai bednya. Kalau misal gue sesuai bed kan. Jadi gue ambil gope-gope. Setelah melakukan semua yang paling jauh semua perilaku yang dibuat apakah tidak sesuai dengan keinginan Udah semua. pelaksanaannya. Nah, pada saat ini kita ingin memperbaiki apa yang salah itu diperbaiki dan untuk menjadi pelajaran selanjutnya. Berikutnya itu saya akan menjelaskan apa itu energi manajemen. Jadi energi manajemen adalah kemampuan untuk bisa mengatur dan mengatur dan menghindari seberapa banyak energi mental dan fisik yang kita miliki untuk melakukan aktivitas yang pelaku rencanakan. Jadi energi manajemen itu kayak kita harus manajemen diri untuk bagaimana cara kita memulihkan diri saat mau mengerjakan sesuatu agar kita memiliki banyak energi untuk Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari guru saya. Saya akan menerangkan apa itu morning lab dan night lab. Saya akan menerangkan yang morning lab ialah itu kayak kegiatan yang dilakukan pada pagi hari yang mana ya itu semangat dalam mengerjakan suatu kegiatan tersebut seperti kayak mengerjakan tugas yang mengerjakan itu di pagi hari setelah itu ya semangat untuk mengerjakan dan kayak dia itu belajar untuk UAS yang nanti paginya itu ada UAS ya kayak gitu lah. Pokoknya itu intinya yaitu melakukan aktivitas yang berat yang membutuhkan konsentrasi tinggi pada pagi hari. Kemudian ada night hour. Hour itu kayak dia itu lebih aktif dan kreatif atau dia mengerjakan suatu kegiatan yang membutuhkan konsentrasi yang berat tapi dalam waktu malam hari kayak mengerjakan tugas besar di malam hari karena itu ada event pengumpulan tugas atau ada semua ini 20. Terakhir yaitu unpacking energi. Unpacking energi itu ialah kayak kita itu mengisi ulang energi kita yang telah habis, yang mana terus waktu ini ada 4 kategori yaitu fisik, emosional, mental, dan spiritual. Yang fisik itu contohnya kayak kita olahraga lari ringan, buat diri atau ya agar gak stres atau suka TikTok maupun mental spiritual itu kayak kita itu apa ya kayak satu dalam konteks agama tidak boleh berpikir atau sholat atau kayak gitu.
Jadi kakak-kakak sekalian, ini kesimpulan dari time management dan NPM itu bagaimana kita mengatur kehidupannya, sebagaimana kehidupan kita ke depannya itu akan terencana. Jadi dengan hidup kita terencana dan sesuai dengan rencananya, insya Allah kita bakal mendapatkan sesuatu yang kita impikan dari dahulu. Jadi mungkin dari kami kelompok 7 algoritma izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Makasih banyak ya. Makasih Kak. Oke, baik. Kita dari kelompok 7 algoritma ingin mempresentasikan yang berkaitan dengan tugas aspek, yakni time and energy management. Jadi dua perihal ini adalah dua komponen yang tak terpisahkan, sehingga kelompok kami memilih tema ini untuk karena dua hal ini adalah dua hal yang sangat berbeda namun juga penting. Oke, mari kita langsung menuju kepada topik, yakni time management. Time management adalah proses perencanaan dan pengendalian waktu yang digunakan untuk mengerjakan tugas dan aktivitas secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Jadi yang pertama ini adalah prinsip prioritas. Jadi prioritas ini adalah suatu yang menggunakan matriks, di mana matriks prioritas ini dibagi menjadi 4 kuadran. 2 kuadran pertama dan 2 kuadran yang kalau urgent itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu mendesak dan penting. Itu contohnya kita mengerjakan nilai tugas hingga. Terus yang kedua yaitu ada tidak mendesak, tidak mendesak dan tidak penting. Itu contohnya seperti kita membalas chat yang tidak penting. Yang kedua yaitu ada urgent dibagi menjadi 2, yaitu tidak mendesak dan penting. Mendesak dan tidak penting. Contohnya yaitu mengejar ya, yang kedua yaitu tidak mendesak dan tidak penting. Itu contohnya kita menginstall sosial media tanpa mendesak. Selanjutnya ada perencanaan. Perencanaan ini adalah apa yang dapat dikerjakan secara teratur atau waktu yang dimiliki secara efektif sesuai dengan contohnya membuat tulis dan membuat jadwal. Selanjutnya yaitu prinsip time management yang ketiga adalah disiplin. Disiplin itu apa sih? Kemampuan untuk konsisten menjalankan rencana yang sudah dibuat tanpa terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting di lingkungan sekitar kita. Nah, biasanya kan kita mudah banget terdistraksi sama lingkungan sekitar kita. Jadi mungkin ada satu teknik pembelajaran yang sangat efektif mungkin digunakan untuk kita sebagai mahasiswa, yaitu teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro sendiri yaitu adalah membagi waktu kerja atau belajar ke dalam interval singkat, dan biasanya satu Pomodoro itu 25 menit. Nah, selanjutnya setelah 25 menit kita belajar, itu istirahat selama 5 menit. Nah, kemudian setelah kita menjalankan 4 Pomodoro, itu dilanjutkan dengan istirahat panjang selama 15 sampai 30 menit. Teknik Pomodoro ini dianggap sangat efektif karena bekerja dengan cara menyesuaikan pola kerja otak manusia. Yang keempat merupakan evaluasi, adalah suatu kegiatan untuk meninjau kembali pelaksanaan rencana yang sudah kita lakukan sebelumnya, apakah sudah berjalan dengan efisien, apa yang berhasil dan apa yang harus diperbaiki agar manajemen waktu untuk kedepannya dapat berjalan lebih cepat. Jadi di sini saya akan menjelaskan energi manajemen ke teman-teman semua. Nah, energi manajemen itu adalah kemampuan kita sebagai individu atau pribadi untuk menyadari, mengatur dan mengelola energi yang kita butuhkan agar energi kita itu tidak mudah habis dan kita tidak mudah lelah. Nah, jadi ada
beberapa poin yang terkandung di energi management ini. Ada 4. Di sini yang pertama itu ada fungsi emosional, mental, dan juga spiritual. Jadi kalau teman-teman kan capek nih ngerjain tugas, nah itu jangan terlalu di-press banget. Usahain juga untuk tetap istirahat dan juga olahraga. Nah, lalu yang kedua itu ada emosional. Pasti kan pernah ya berada di suatu kelompok yang mungkin teman-teman nggak suka nih karena aduh orangnya nggak peduli nih sama kelompok. Nah, jadi kita harus ini ya tetap aware sama emosional kita juga. Terus itu ada mental. Nah, mental ini paling penting banget sebagai Gen Z apalagi ya, karena kan sekarang banyak banget mental issue gitu-gitu. Jadi teman-teman semua boleh buat ngerjain tugas, boleh update, tapi kesehatan mentalnya juga harus tetap diperhatiin. Nah, yang terakhir itu ada spiritual. Nah, spiritual ini juga sangat penting karena berhubungan dengan hubungan kita kepada Tuhan. Kalau semua udah dilaksanakan dengan baik, spiritualnya juga harus baik supaya hubungan kita tetap baik dan berakhir dengan baik juga. Terus di energy management ini bagi kita menjadi 2. Ada yang morning light dan juga night hour. Nah, untuk poin-poin ini akan dijelasin sama teman-teman. Kalau di sini aku mau jelasin morning light sama night hour. Ada nggak yang merasa diri itu morning person? Jadi kayak morning light itu bisa dibilang kayak morning person gitu. Jadi kita tuh cenderung bakal lebih bersemangat dan lebih produktif mengerjakan tugas-tugas atau aktivitas kita di pagi hari. Jadi biasanya tuh kita bakal lebih mudah buat bangun pagi dan juga bisa waktu malam itu tidur kita lebih teratur dan bisa tidur lebih awal. Lalu di night owl itu biasanya kita tuh akan lebih aktif atau bisa lebih beraktivitas di malam hari gitu. Kayak misalnya kalian paginya itu, tapi paginya masih tetap bisa melakukan aktivitas dengan optimal, tapi kalian bakal lebih merasa cenderung lebih produktif di malam hari. Mungkin itu adalah sedikit gambaran atau penjelasan tentang apa yang disebutkan. Mungkin saya juga berterima kasih kepada semuanya sudah menyempatkan sedikit waktu untuk mendengarkan pembelajaran kita. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah satu kita yang